Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, menghembuskan rahmatnya kepada umat manusia, kepada makhluk-makhluknya, dan Allah memilih kita semua untuk bisa hadir di tempat ini, untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang kitab Miftahus Sharair karya Syekh Abu Bakar bin Salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita sebagai hati-hati yang terbuka untuk bisa menerima curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada ulama-ulama setelahnya dan sampai kepada kita pada saat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi, yang dengan wujudnya beliau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tuntunan daripada beliau kita bisa memahami bagaimana memandang dunia ini untuk kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan kita mendapatkan manfaat dari pengingatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang masalah zikir bil lisan, dengan mengingat Allah dengan lisan kita dan dengan hati kita. Orang-orang yang senantiasa terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menjadi orang-orang yang tidak lagi disibukkan dengan dunianya, yang mereka tidak lagi memandang senang atau sedihnya, sehat atau sakitnya, lapang atau sempitnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Semua itu tidak lagi membebani pikiran mereka, tapi yang ada hanyalah apa yang bisa mereka lakukan dengan segala yang Allah tetapkan tadi untuk terus mendekatkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemahaman seperti ini penting bagi kita untuk melihat, untuk memahaminya. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, beliau ketika pernah didatangi oleh orang-orang yang memiliki pandangan yang keras, model-model ISIS begitu ya. Mereka merasa bahwa dengan mereka melakukan umpama pengepungan, pembunuhan terhadap orang-orang yang berseberangan pemikirannya dengan mereka, dan mereka orang-orang tadi itu yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi itu mereka menganggap jalan mereka ini adalah jalannya dakwah. Padahal orang-orang yang dibunuh bukan di dalam peperangan. Mereka menganggap ini adalah jalannya dakwah. Kemudian mereka bertanya kepada Syekh Ramadan Al-Buti, kemudian beliau bertanya balik sama mereka, menurut pandangan kalian, mereka itu orang yang salah apa enggak? Dijawab, ya mereka orang yang salah. Mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membangkang, sudah dikasih tahu membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Kemudian ketika kalian katakan melakukan pembunuhan kepada mereka, kira-kira menurut kalian kembalinya mereka ini kemana? Mereka kembalinya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dia kembalinya ke neraka,
tujuannya dakwah ini memasukkan orang ke dalam neraka atau memasukkan orang ke dalam surga? Masukin orang ke dalam surga. Yang Anda lakukan ini sedang memasukkan orang ke dalam neraka atau ke dalam surga? Hah? Jadi jalannya siapa yang diikuti? Jalannya iblis ya, atau jalannya Nabi Muhammad SAW? Cara pandang seperti itu bagian dari buah daripada zikirnya hati. Pandangan dari Syekh Ramadan Al-Buti itu saya yakini pribadi ini. Kalau salah saya yang salah, ya. Tapi saya meyakini bahwa itu adalah buah dari kedekatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang seperti itu memandang bukan lagi pada fisik yang tampak, tapi bagaimana hubungan dari apa yang terjadi di sekitar mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjang pikirannya. Nggak cuman terpaku pada hal-hal yang pada hal-hal yang terlihat mata, yang sekedar mungkin menipu hal-hal seperti itu, ya. Kemudian dikatakan juga pada pertemuan yang lalu, anugerah Allah itu selalu tercurah kepada hamba-hambanya. Siapa orang yang merasa sadar bahwa dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghijabnya, menghalanginya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sadar dengan keadaan itu, hakikatnya itu bukanlah penghalang buat dia. Karena dia sudah punya kesadaran bahwa keadaan dia dengan Allah sedang tidak baik-baik saja, sehingga kesadaran seperti itu sebetulnya bukan penghalang. Justru itu adalah anugerah dari Allah supaya dia bisa mengkoreksi keadaan itu dan mendekat kembali, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendekat kepada Allah dengan segala kekurangannya itu disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita boleh melakukan maksiat, bukan. Tapi orang yang punya kesadaran seperti itu adalah bukan kekurangan. Justru itu adalah langkah awal untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini menghembuskan rahmatnya di setiap waktu. Di setiap waktu Allah menghembuskan rahmatnya. Nggak ada penghalang kecuali orang-orang yang tidak menginginkannya. Orang yang melakukan maksiat mungkin dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan amal taat mungkin mendapatkan. Jangan membatasi rahmatnya Allah gara-gara diri kita, gara-gara cara pandang kita yang salah, keliru, ya. Dan keutamaannya sangatlah luas bagi orang-orang yang taat maupun orang-orang yang melakukan maksiat. Ini juga merupakan ancaman sekaligus kabar gembira. Ancaman buat orang-orang yang taat. Jangan sampai karena ketaatan ente kemudian ente merasa lebih baik dari orang. Hati-hati. Dan ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang masih melakukan maksiat tapi mereka ingin rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya Allah selalu terbuka. Tinggal kitanya nih yang mau mendekat atau tidak. Berani mengetuk untuk melakukan perubahan atau tidak, ya? Dan sebagian kaum sufi berkata, bahkan ini pahami dengan cara pandangnya, ya. Mereka sebegitu mereka merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya, tujuan mereka adalah kepada Allah, niatnya lillah, bukan kepada selainnya. Sebagian sufi bahkan berkata, la an adkhulan nar wa ana qa'iun ahabba ilayya min an adkhulal jannah wa ana 'asi. Aku masuk neraka. Ini ungkapan, ya, perumpamaan. Seandainya aku masuk neraka sementara diriku orang yang taat, lebih aku senangi
daripada aku masuk surga sementara aku seorang ahli maksiat. Dia kalau dia taat kepada Allah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka, itu lebih dia senang daripada dia masuk surga tapi dia seorang pelaku maksiat. Ini perlu dipahami. Tujuannya itu bukan surga, bukan neraka, itu satu hal. Dia nggak peduli, bukan itu tujuannya. Bukan masuk surga, bukan jauh dari neraka. Bukan akhirnya kita nggak boleh takut dengan neraka, kemudian nggak boleh mengharapkan surga. Nggak, boleh aja. Tapi orang-orang yang seperti ini, yang tujuannya sudah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya sudah bukan neraka, bukan jauh dari neraka, bukan surga. Bahkan disebutkan tadi, kalau dia pelaku taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka, dia senang. Kenapa? Karena itu kemauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang Allah minta dari dirinya, dari kita, ini adalah kita melakukan amal taat. Kita sudah melakukan apa yang Allah minta, sudah kita lakukan. Sisanya Allah mau tempatkan kita di neraka, mau ditempatkan kita ke dalam surga, itu gimana Allah? Allah senangnya saya di mana? Allah masukkan saya ke neraka karena saya melakukan amal taat. Ya, jadi udah nggak ada masalah buat dia, paham ya? Dan dia ini lebih tahu diri, orang-orang begini nih lebih tahu diri. Daripada saya masuk surga, enak nggak surga? Enak masuk surga. Tapi saya melakukan maksiat kepada Allah, itu dia nggak senang. Bukan kesenangan surgawi yang dia cari, tapi yang dia cari adalah kesenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat atau maksiat yang disenangi sama Allah? Taat. Ya sudah, kita sebagai hamba melakukan amal taat. Urusan mau masuk surga atau dimasukkan ke dalam neraka, itu gimana kesenangannya Allah? Allah ridhonya saya di mana? Allah ridhonya saya di neraka. Ya sudah, jadi Allah ridho saya di dalam surga. Ya alhamdulillah, Allah yang senang. Dikatakan li'annahu mal maqsudu minal jannah illa ridhahu. Enggak ada saya bermaksud, mereka bermaksud untuk tujuannya sekedar surga. Surga itu bukanlah tujuan. Bayangkan, tujuannya bukanlah surga, illa ridhahu, kecuali yang dia tuju adalah ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wala tashtaddu adabu ahli nar illa bi sakhatillahi ta'ala. Dan siksanya neraka tidak akan terasa pedih bagi penduduk neraka, bukan karena panasnya, bukan karena pedihnya siksa, tapi itu akan terasa pedih neraka itu karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kadang-kadang pernah kalau kecil mungkin dihukumnya sama orang tua kita. Dihukumnya bukan dipukul, bukan dijewer, tapi nggak diajak ngomong aja. Satu hari nangis kita, bukan karena sakit, tapi kita nggak diajak ngomong sih nggak sakit sebetulnya. Tapi karena kita nggak diajak ngomong sama orang tua kita, itu bikin kita nyesel. Lebih sakit daripada dipukul. Ada waktu beberapa tahun yang lalu kita pernah melakukan perjalanan ke Malaysia. Di situ ada salah satu muridnya Habib Umar. Ada salah satu muridnya Habib Umar yang singkat cerita, dia ini melakukan satu hal yang bukan itu yang diajarkan oleh Habib Umar. Bukan perbuatan maksiat, cuman untuk kondisi seorang murid hal itu nggak pantas.
kurang pantas menurut Habib Umar. Kalau kita melihatnya hal itu normal-normal aja. Dia sedang membela nama dari gurunya. Ya. Dia karena Habib Umar saat itu oleh beberapa orang dijatuhkan, dihina, direndahkan. Dia kemudian membalas perbuatan itu bukan fisik, tapi dengan perdebatan. Kemudian berita itu sampai kepada Habib Umar bin Hafid. Kemudian orang ini, si anak ini kalau habis subuh itu biasanya ada musafahah, muter santri-santri itu cium tangan sama Habib Umar. Ketika gilirannya dia nggak dikasih cium tangan. Gimana rasanya itu? Wala dipukul, wala dijewer, wala dikeluarin dari pondok. Enggak. Cuma nggak dikasih cium tangan. 1 minggu dia begitu. Datang sama Habib Umar nangis-nangis. Kayak anak kecil. Cuma ditegur sama Habib Umar. Mereka melakukan itu, ya memang sudah begitu didikannya mereka. Tapi membalas mereka dengan cara yang sama seperti caranya mereka, itu bukan caranya kita. Ente pernah lihat nggak? Pernah nggak diajarkan oleh Umar untuk membalas cacian dengan cacian? Nggak pernah. Jangan diulangi lagi. Akhirnya setelah itu dikasih cium tangan lagi. 1 minggu nggak dikasih cium tangan. Nah yang begitu-begitu tuh, yang dia tuju. Nah ini sekedar kisah aja. Tapi ini hanya ingin menjelaskan bahwa surga, neraka, siksa atau pahala itu bukan tujuan buat orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dicari adalah betul-betul ridhonya Allah. Kalau dia harus menanggung pedih di dunia ataupun di akhirat, tapi di situ ada ridhonya Allah, dia tanggung. Tapi kalau di situ ada murkanya Allah, walaupun posisinya dia senang, banyak duit dia, sehat, tapi banyak melakukan maksiat, ini bukan kesenangan, ini sedang dalam murkanya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhaka, keridhaanmu, waligaka, dan pertemuan denganmu, wal jannah, dan kita juga tetap minta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita berlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari siksanya, pedihnya siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya, li'annahu law tajaba an ahlil jannati lam yajidu laha ladzatan wala ni'mah. Karena ridha Allah kalau tidak didapatkan oleh penduduk surga, maka mereka nggak akan merasakan kelezatan itu, nggak akan merasakan kenikmatan itu, walaupun adanya di dalam surga. Kalau di dalam surga nggak ada ridhonya Allah, yang namanya lezat menjadi tidak lezat, yang namanya nikmat nggak akan berasa nikmat. Kenapa? Karena nggak ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ingin menjelaskan tentang perumpamaan yang tadi disebutkan, ya. Sementara walau tajalla li ahli nar lam yajidu laha alaman wala syiddatan, ya. Sementara kalau ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala diraih oleh penduduk neraka, maka mereka nggak akan merasakan sakit, nggak akan merasakan pedih, walaupun mereka sedang berada di dalam. Mungkin nggak? Mungkin. Dan ini sudah dibuktikan di dalam kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berada di dalam api yang berkobar panas, api dunia nih. Api dunia berkobar panas, tapi buat Nabi Ibrahim hal itu nggak menjadi panas. Kenapa? Karena Allah memerintahkan
kepada si api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang sifatnya panas nggak bisa ngebakar Nabi Ibrahim, karena api turut sama perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berada di dalam api yang panas, tapi dia berada di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api yang berasa harusnya panas nggak berasa panas pada Nabi Ibrahim, bahkan dia dingin dan menyelamatkan. Dikatakan di dalam tafsir itu, kalau ada makhluk lain selain daripada Nabi Ibrahim, orang itu tetap akan terbakar. Karena perintahnya Allah itu spesifik. Ala Ibrahim. Cuman untuk Nabi Ibrahim. Ada gajah masuk situ, kebakar. Ada rumput pohon masuk situ, kebakar. Ada manusia lain masuk ke situ, terbakar. Perintahnya khusus hanya untuk Nabi Ibrahim. Wali'annahu mal maqsudu minal jannah illa ridahu laisal jannah, ya. Karena tidak ada yang dituju di dalam surganya Allah melainkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya masuk surga karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kenikmatannya surga. Wah, ini orang-orang begini nih bikin pikiran kita berpikir ulang tentang kenikmatan surga, ya. Yang tadinya kita mikir surga itu wah nikmat nih. Makanannya nikmat, tempat duduknya bagus, rumahnya bagus, minumannya enak, segala macamnya senang. Seolah-olah kenikmatan surga itu adalah tujuan. Orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan surga itu bukan tujuan. Bukan lagi tujuan. Kalau buat orang awam model kita, itu mungkin jadi tujuan. Tapi buat orang-orang yang hatinya terpaut tadi itu bukan tujuan sama sekali. Tujuan mereka adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridhonya Allah itu ditempatkannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, kenikmatan di dalam surga nggak akan berasa nikmat, kelezatannya nggak akan berasa lezat kalau di dalamnya tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridha 'anna wa an ahbabina wal muslimin innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami bermohon kepadamu. Doanya doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau berdoa semoga kita mendapatkan berkah dari doanya itu. Ya Allah, kami Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu ar-ridha 'anna, keridhaanmu bagi kami. Beliau dan orang-orang yang membaca kitab ini semoga kita mendapatkan manfaat daripada doa ini. Wa an ahbabina, dan orang-orang yang kami cintai, yang dicintai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kita cintai juga. Semoga doa ini juga tersambung kepada mereka yang dicintai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim wal muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Innaka ra'ufur rahim, karena sesungguhnya Engkau wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penuh dengan belas kasih, Ra'ufur Rahim, dan maha penyayang, ya. Kita minta sama Allah semoga dengan sifatnya Allah yang tadi itu Ra'ufur Rahim, kita mendapatkan kecintaannya beliau, kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita menjadi hidup terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal-'arifuna ghaddau absarahum an kulli ma siwah, dan orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka memejamkan mata mereka. Memejamkan mata mereka artinya maknanya enggak ngambil pusing, enggak tertipu dari segala sesuatu, an kulli ma siwa, dari segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka enggak terlalu ambil pusing. Mereka tutup mata mereka.
Terus apa mereka nggak bingung sama urusan dunianya, nggak cuek sama dunianya maksudnya? Apa mereka cuek sama dunianya? Nah, mereka nggak cuek sama dunianya. Mereka kerja ya kerja, mereka belajar ya belajar, mereka taklim ya taklim, ngajar ya ngajar. Mereka melakukan segala sesuatu seperti manusia pada umum. Tapi yang dibilang memejamkan mata mereka dari urusan dunia, itu mereka tidak tertipu dengan urusan-urusan dunia yang bisa menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap orang-orang yang hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mereka nggak kerja, mereka cuma ibadah, enggak juga, enggak gitu. Ya. Semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, itu yang lebih tinggi adalah orang-orang yang lebih seperti orang biasa. Nabi Muhammad SAW kurang seperti biasa apa kedudukannya di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau makan, kerja ya kerja, nikah ya nikah, perang ya perang, sakit ya sakit, terluka ya terluka, dihina ya dihina, dimuliakan ya dimuliakan. Sama, lebih mirip seperti manusia pada umumnya. Tapi kedudukannya di sisi Allah nggak ada yang mengungguli beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bandingkan dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa sering berangkat ke Bukit Tursina. Nabi Ibrahim sering menyendiri juga. Jadi kondisinya agak berbeda dengan Nabi Muhammad. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kita nggak boleh membedain satu sama lain dari mereka. Loh, tapi ini kok tadi dibedain? Yang nggak boleh dibedakan adalah ajarannya mereka. Karena semua dari mereka itu mengajarkan satu hal yang sama, tauhid. Beriman kepada Allah. Dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam ya begitu. Nabi Nuh, ya, Nabi Idris, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Sulaiman, siapa lagi itu? Semua lah. Ilyas, Zakaria, Yahya. Kalau di Aqidatul Awam itu dibacanya Adamun Idris Nuh Luman Saleh wa Ibrahim kullu muttaba ila akhir syair itu ya. Mereka semua tujuan dari dakwahnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang, kita kembali ke sini, orang-orang yang arif mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memejamkan matanya, tidak tertipu dengan dunia. Dunia ini apa sih definisinya dunia? Selain daripada Allah, yang bisa, selain daripada Allah. Sampai situ dulu. Dunia ini selain daripada Allah, makhluk selain daripada Allah. Dunia sesuatu yang bisa menyibukkan kita dari Allah. Ya? Kalau kita seumpama kita ditentukan oleh Allah jadi orang yang kaya, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan, tapi itu menjauhkan kita dari Allah, maka kita sudah tertipu dengan dunia. Kita dikasih susah, ekonomi seret, keadaan sakit-sakitan, dan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti orang yang kaya jauh dari Allah. Ruginya dua kali nih. Kalau yang kaya jauh dari Allah, dia masih kaya, ngerasain kayaknya di dunia gitu ya. Tapi udah dikasih miskin, sakit-sakitan, jauh dari Allah. Ya Allah. Udah di dunia susah, dikubur susah, di akhirat lebih susah lagi. Tapi kalau sebaliknya, ada orang yang diberi harta yang melimpah, pangkat yang tinggi,
kedudukan yang mulia, kemudian dia dekat sama Allah, orang seperti ini memejamkan matanya dari dunia. Dia nggak tertipu dengan apa yang dia miliki. Orang yang dikasih sakit-sakitan, lemah tadi ekonominya, kemudian dihina oleh orang-orang, tapi itu tidak menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah memejamkan matanya daripada dunia. Orang seperti ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma urusan dunia, mereka juga memejamkan mata mereka dari surga dan neraka. Karena surga hanya makhluk itu sesuatu yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu adalah makhluk yang digunakan, dan neraka adalah makhluk juga yang diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin makhluk itu diharapkan atau ditakutin? Ini orang-orang ini kondisi hatinya sudah benar-benar terhubungnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi sama makhluk, bukan lagi urusan dunia. Bahkan sampai surga dan neraka itu bukan tujuannya mereka. Tujuannya adalah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma abaduhu illa listihqaqihil ibadati li rajai jannah wala khaufun minna wallahu muwaffiq. Kaum arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali karena memang selayaknya lah mereka beribadah. Mereka memahami kedudukannya sebagai seorang makhluk, seorang hamba yang diciptakan, yang tunduk pada ketentuan Sang Khalik yang menciptakan dia. Ya. Ibadah mereka betul-betul tujuannya adalah penghambaan dirinya kepada Allah, dan kesadaran mereka bahwa saya adalah seorang hamba yang diciptakan, yang tunduk pada siapa yang menciptakan. Nah, dan mereka dengan pengetahuan itu, dengan kesadaran itu, mereka tidak mengharapkan surga. Mereka juga tidak takut terhadap neraka. Saya mau kasih contoh. Mobil gitu ya, atau motor diciptakan untuk apa? Untuk bisa kita seliburan lah dengan cepat gitu ya. Kira-kira tujuannya motor itu apa? Untuk bisa menghantarkan kita kemana-mana, atau dia bisa punya keinginan sendiri? Saya mau jadi motor nomor 1. Nggak ada. Dia tunduk pada kita, pada siapa yang menciptakan. Motor bisa buat cuci baju, bisa nggak? Nggak bisa, karena dia tujuan diciptakannya bukan buat itu. Ini motor nih mati, nggak punya akal pikiran. Kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menyembah kepada selain Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Maka jangan sampai apa yang menjadi tujuan penciptaan kita kemudian kita keluar daripadanya. Kalau kita keluar daripadanya, kita nggak bisa mencapai tujuan kita.
Dan kita tidak menjadi sesuatu yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Saya kasih contoh lagi. Seumpama saya adalah seorang pemilik perusahaan. Saya pekerjakan fulan sebagai untuk rapi-rapi kantor. Saya pekerjakan si fulan untuk mengerjakan masalah keuangan. Yang satu sebagai marketing. Beda-beda tentu fungsinya. Tapi kalau yang suruh bersih-bersih kantor malah ngerjain urusan marketing misalnya. Yang bersihin kantor siapa? Yang disuruh marketing dia malah santai-santai di rumah misalnya. Yang suruh ngerjain keuangan dia malah nggak ngerjain keuangan. Bukan mengerjakan keuangan, dia malah ngerjain keuangan, misalnya gitu. Kira-kira ini sesuai dengan tujuannya nggak? Tidak. Bisa berjalan dengan baik kan nih perusahaan? Nggak bisa. Ya. Saya sebagai pemilik perusahaan melakukan hal itu karena saya punya tujuan. Karena saya punya tujuan. Saya pekerjakan si fulan supaya ini perusahaan bisa berjalan dengan baik. Begitu juga Allah. Tapi kalau Allah ini kan nggak ada manfaatnya sebetulnya buat Allah. Kalau si pemilik perusahaan ada manfaatnya buat dia. Jadi ini contoh aja. Nggak bisa diinikan 100%. Tapi ini sekedar analogi, contoh aja. Allah menciptakan kita sesuai dengan tujuannya Allah. Bukan sesuai dengan tujuan kita. Ada orang yang dikasih kaya. Ada orang yang dikasih miskin. Ada orang yang dikasih kedudukan tinggi, ada yang berpangkat rendah. Segala macam itu sesuai dengan aturannya Allah. Sesuai aturannya Allah. Tujuannya apa sih? Bukan kita iri satu sama lain. Kita jalani tugas kita sesuai dengan tujuan dari penciptaan kita. Apa sih? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq. Semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Wa qultu fi dzalika syi'ran, dan beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan tentang hal ini dalam sebuah syair. Kembali ini dalam bentuk ungkapan. Orang Arab ini orang yang senang bersyair ya. Orang Arab. Azabi hijabi anka law kuntu fin na'im. Idza kunta alayya radi fala ubali bil jahim. Nah, bagus ya. Azab bagiku adalah terhalangnya diriku dari engkau wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski aku berada di dalam naim, di dalam kenikmatan. Dikasih kenikmatan tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah azab untuk kaum arifin. Walaupun enak, santai, rumah besar, kendaraan ada, duit punya, kesono sini dihormati sama orang. Tapi kalau itu dia nggak beribadah kepada Allah, itu bukan kenikmatan, itu adalah azab buat orang-orang seperti itu ya. Orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, itu bukan kenikmatan, itu azab. Idza kunta alayya radi, namun jika engkau ridho kepadaku wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala ubali bil jahim, maka aku enggak peduli dengan siksanya neraka jahanam. Yang penting ridhonya Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan surga wala neraka. Bukan naim atau jahim. Tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man syahida Allah fil rakha'i wasyiddati lam tashtaq ila ar-rakha'i wa lam yatamalmal min al-shiddati wa fil hadith ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fil shiddati fakun muta'arrifan li rabbika multaji'an ilayhi daruratan min ghairi takalluf. Dan siapa orang wa man syahida Allah, siapa orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala firrakhai, di saat dia lapang, di saat dia senang, di saat dia sedang berbahagia,
wasyiddati, atau di waktu sulitnya, di waktu susahnya, siapa orang yang di dalam dua keadaan tadi itu mereka mampu menyaksikan Allah yang memberi senang, Allah yang memberi susahnya Allah, dan ini diberikan kepada kita supaya kita bisa berpikir bagaimana caranya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyaksikan Allah di dalam kedua keadaan tersebut, lam tashtaq ila raha, maka orang itu tidak akan rindu dengan kebahagiaan. Orang seperti itu, kebahagiaan itu tidak menjadi kerinduan bagi dia. Dia nggak akan rindu dengan kebahagiaan. Kenapa kok nggak rindu sama kebahagiaan? Karena dia sudah mendapatkan Allah. Dia sudah mendapatkan Allah. Bukan dia rindu dengan kebahagiaannya, tapi dia rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yatamalmal minal syiddati, dan dia hatinya juga nggak akan gelisah dengan yang namanya kesulitan. Walaupun dia sulit, dia nggak akan gelisah. Dia senang, dia nggak akan rindu dengan kesenangannya itu, karena tujuan mereka adalah Allah. Yang disaksikan adalah Allah. Mereka cukup dengan Allah, yang lainnya nggak jadi masalah buat mereka. Wa fil hadis, di dalam riwayat disebutkan, ta'arraf ilallahi fir rakha'i, kenalilah Allah di saat lapangnya kita, ya'rifka fis syiddati, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenalimu di saat engkau susah. Susahnya kita nih kapan? Di dunia doang? Enggak. Sampai di kubur kalau kita susah, Allah kenal sama kita. Kalau dikenal sama Allah, kira-kira kita masih bakal terus dapat kesusahan itu apa enggak? Enggak. Kita nggak akan dapat lagi itu kesusahan, karena kita punya sandaran yang maha kuat, yang menentukan segala sesuatu, dan dia sandaran kita itu Rauf Rahim. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenali kita di saat kita susah. Susahnya kita kenapa? Karena kita tahu nih kita ahli maksiat, kita banyak kekurangan dalam taat. Jadi ketika kita masuk ke dalam kubur, ya kita susah nanti di alam kubur. Ketika kita dibangkitkan harus berhadapan dengan Allah di dalam timbangan keadilannya Allah, ya kita juga pasti bakal susah. Tapi enggak usah khawatir. Siapa yang sedang susah di dunianya, ini ladang amalnya kita kan dunia. Siapa yang ditimpa kesulitan waktu di dunianya, dan dia menyaksikan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika hari kesusahan itu datang, Allah akan kenal kepada kita. Enak nggak begitu? Enak. Makanya kita perlu untuk belajar, berusaha untuk mengenali Allah dengan kesadaran kita, dengan pemahaman kita, dengan hati kita. Kita belajar begini bukan cuma sekedar supaya kita jadi pinter, kita jadi tahu doang. Enggak selesai sampai di situ. Tapi kita harus berusaha mengamalkan dengan semampu kita, untuk kita sadar, hati kita hidup, kita kenal dengan Allah di saat lapang kita atau di saat susah kita. Jadi kalau pas lagi lapang, jangan lupa sama Allah. Harta lagi banyak nih, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak ngasih sama orang. Kenapa? Tujuan kita nih punya duit banyak bukan untuk kita senang-senang sendiri. Bantu umatnya Nabi Muhammad SAW. Bantu makhluk-makhluknya Allah yang lain. Karena tujuan dari diturunkannya Nabi Muhammad, diwujudkannya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Bukan cuma buat orang-orang muslim doang, tapi lil alamin. Untuk rahmat bagi seluruh alam ini, seluruh semesta. Mau dia beriman kepada Allah, mau dia nggak beriman kepada Allah, itu Nabi Muhammad rahmat buat mereka. Ya, kita sebagai umatnya, ya kita mengemban
apa yang menjadi tugasnya Rasulullah SAW. Kita juga berusaha untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ini ya. Fakun muta'arifan li rabbik, maka jadilah orang yang mengenali Tuhanmu, Rabbmu, pemilikmu, dan kembalilah kepadanya, rujuk kepadanya sebagai suatu keadaan yang memang wajib untuk kita lakukan tanpa merasa terpaksa. Ya, orang kita mau balik ke siapa lagi? Anak ini pasti kembalinya ke orang tuanya. Nah ini kita makhluk pasti kembalinya kepada Sang Khalik. Ciptaan akan kembali kepada Sang Pencipta. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bertanggung jawabkan semua. Maka udah kita balik sama Allah, rujuk sama Allah dengan segala kekurangan kita. Iya ya Allah, saya dengan bawa segala maksiat saya, dosa saya, kebodohan saya rujuk, saya kembali. Bagaimana saya seharusnya saya serahkan kepada ketentuan. Gimana kalau kita mau rujuk? Kita tahu kita punya banyak kekurangan, taubat dari segala maksiat. Benci dengan maksiat itu. Kemudian belajar untuk menjadi orang yang lebih baik menurut pandangannya Allah. Nah, itu bukti bahwa kita mau kembali rujuk kepada Allah tanpa adanya paksaan. Tanpa adanya paksaan, ya. Idza ishtaddatil ayyamu wa tahalla ar-raha ataituka ya man huwa raja'i wa shiddati. Jika hari-hariku menjadi susah dan kebahagiaan itu pergi, maka aku mendatangimu wahai Allah, wahai Zat yang menentukan kebahagiaan dan kesusahan. Kalau harinya susah, kebahagiaannya pergi, maka yang menjadi pikirannya dia adalah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kebahagiaan atau kesusahan tadi. Fa antal ladzi fil qalbi rassa khiyamahu wa nahha hijabal bu'di wa ajzal atiyati. Engkaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendirikan kemah di dalam hati, pemilik, ya, yang menempati hati itu, maksudnya engkaulah yang menempati hati ini dan menyingkirkan hijab kejauhan. Orang merasa jauh, itu kan hijab, padahal Allah itu sangat dekat. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Dekat dia. Yang menjauh siapa? Bukan Allah yang menjauh, manusianya yang menjauh. Menjauh karena menuruti hawa nafsu mereka. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendirikan kemah di dalam hati, dekat dia kedudukannya dengan kita dan menyingkirkan hijab kejauhan, sehingga dia tidak lagi merasa Allah itu jauh. Allah bilang Allah itu dekat, dia sadar dengan sesadar-sadarnya dan merasakan dengan hatinya bahwa Allah itu memang dekat. Dan Allah itu wujud, bukan dalam fisiknya, tapi di dalam segala sesuatu yang dia lihat di alam dunia ini. Dia Allah sudah menyingkirkan hijab kejauhan, maka nah hijab wa ajzal atiyati, maka berilah aku pemberian yang besar. Minta pemberian yang besar. Apa itu pemberian besar? Wallah, saya juga nggak paham kalau soal ini. Pemberian yang besar tentunya orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai kedudukan itu pun kita belum. Ketika dia minta kedudukan yang lebih besar daripada itu, tentu ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kalau kita punya keinginan untuk tahu apa ini, ya sama-sama nih. Kita usahain diri kita untuk kita bisa punya pandangan, kita lakukan supaya hati kita hidup dekat dengan Allah
dan kita akan bisa menjawab apa nih pemberian yang besar yang diminta oleh sang pengarang kita. Ya. Idza kunta li hala syada'idi hadiran wa farija ahzani wa mudhiba kurbati. Jika di saat aku susah engkau hadir wahai Allah Subhanahu wa taala, dan menghalau, yang dengan kehadiran Allah tadi itu menghalau kesedihannya serta menghilangkan kesusahannya, itu dimungkinkan ketika dia bisa menghadirkan diri kita, jika di saat dia susah Allah hadir, ya, maka dengan kehadiran Allah tadi itu, maksudnya faham dia. Ini ketika dia ditimpa kesulitan, itu yang dia lihat bukan lagi kesulitannya, tapi Allah yang memberikan kesulitan ini, kesadaran dia itu, maka kesadaran itu akan menghalau kesedihannya dan akan menghilangkan kesusahannya. Difahami kan? Paham tak? Bingung kan? Jadi kalau kita seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa orang yang sudah memiliki kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lagi melihat senang susahnya, lapang sempitnya, segala macam. Yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka senangnya dia nggak lagi dia lihat. Dia sudah memejamkan mata dari itu. Susahnya dia udah nggak lagi dia lihat. Senangnya, sempitnya udah nggak lagi dia lihat. Yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diungkapkan dalam hal ini. Jika di saat aku susah engkau hadir, kesadaran itu hadir bahwa Allah yang memberikan kesusahan ini, maka dengan kesadaran tadi itu akan menghalau kesedihannya. Orang kalau lagi susah kan mungkin sedih. Susahnya hilang, sedihnya hilang. Begitu juga kebalikannya. Ketika dia sedang diberi sesuatu kenikmatan, diberi kebahagiaan, dan Allah juga hadir di situ, kesadaran tentang Allah yang memberikan ini semua, maka tadi dikatakan kebahagiaannya itu sudah tidak lagi dia lihat, kesenangannya bukan lagi itu yang dituju, tapi yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajautuka ya maulai fi kulli sa'atin huwallahu maulal kauni baril bariyati. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saat aku berharap kepadamu, dan engkaulah Allah pemilik daripada alam semesta ini, pencipta seluruh makhluk. Ini mendefinisikan kesadaran tentang Allahnya Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pencipta yang kita berharap kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah Subhanahu wa ta'ala na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala nasta'in, kami meminta, berharap. Ya, wahai Allah, rajautuka ya maulai, wahai Allah, kami berharap kepadamu wahai pemilik kami, fi kulli sa'atin, di setiap saat. Huwallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala maulal kauni, pemilik dari alam semesta ini, baril bariyati, dan dia Allah adalah pencipta seluruh makhluk. Makhluk itu bukan cuma pohon,
pohon, hewan, manusia, mobil, kendaraan, rumah, segala macam. Bukan cuma itu, senang, susah, sedih, bahagia, itu juga makhluknya Allah. Surga, neraka, itu juga bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fakun wathikan billah, maka yakinlah kepada Allah yang dia adalah pencipta seluruh makhluk, pemilik dari alam semesta ini. Maka yakinlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi kulli lahdatin, di setiap saat. Wa kun rajian fi rahmatillah ammati, dan berharaplah kepada rahmat Allah yang sangat luas, meliputi segala sesuatu. Semoga Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hati itu bisa melihat, merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala di saat susah kita, di saat sempit kita, maupun di saat bahagia kita, atau di saat lapangnya kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semoga Allah menjadikan hati kita mampu untuk menjadikan Allah sebagai pemilik daripada hati kita ini, sehingga hati kita memiliki tujuan yang lurus untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan diri kita dari segala kelemahan-kelemahan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diberikan kekuatan untuk mendekat kepada Allah, diberikan kesabaran untuk menjalani proses mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik daripada alam raya ini, pencipta dari seluruh makhluk Allah, seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan semoga Allah memantapkan keyakinan kita kepada Allah di setiap waktu-waktu kita, dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya yang luas ke dalam setiap saat daripada kehidupan kita, di setiap detik kehidupan kita, di dalam segala bentuk kehidupan kita. Dan semoga kita wafat dalam keadaan yang seperti ini, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan wafatnya kita adalah dalam pengharapan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita cita-citakan Allah wujudkan di alam dunia, di alam kubur, dan di alam surgawi nanti, juga bukan hanya untuk kita, tapi juga pasangan hidup kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita kenal dan mereka yang mengenal kita, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.